Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Wa yujuzur rahnu bithamani, boleh hukumnya menggadaikan bithamani dengan sebab harga fi muddatil khiyari, pada masa khiyar, li'annahu ailu ilal luzumi, karena sesungguhnya harga masa khiyar itu akan menjadi lazim. Ketika kita beli sesuatu secara berhutang, saya beli tanahmu hutang 2 tahun nyicil, tapi kasih saya waktu 3 hari, apakah saya akan membatalkan atau melanjutkan dengan keputusan setelah 3 hari? Itu disebut dengan khiyar syarat. Nah, ketika jual beli pakai khiyar syarat begitu, itu si penjual tanah sudah boleh minta jaminan daripada penjualan, walaupun dalam masa khiyar, karena harga dalam masa khiyar itu belum lazim. Nah, kenapa boleh? Alasannya ailu ilal luzum, karena dia akan lazim, walaupun ada kemungkinan tidak jadi lazim karena jual beli dibatalkan. Wal aslu fi wad'ihi luzuma, karena hukum asal itu pada terjadinya atau jatuhnya saman akan lazim. Hukum asal itu hukum asal pada terjadinya saman itu lazim, kabarnya luzum. Bi khilafi ja'lil ju'alah, dengan sebalik upah sayembara. Kalau upah sayembara itu hukum asalnya enggak lazim. Bisa saja kita berhasil memenuhi keinginan daripada jair, bisa saja kita enggak berhasil. Tapi jual beli dalam masa khiyar itu hukum asalnya biasanya itu akan lazim. Wa zahiru annal kalama haitsu qulna, secara zahir sesungguhnya kalam ketika kita katakan milkul mushtari, wa zahir anal kalama hisukulna, secara zahir sesungguhnya kalam ketika kita katakan itu memiliki oleh pembeli akan mabi', milkul mustari al mabi'an, memiliki oleh pembeli akan mabi', liyamlikal ba'i'us thamana, supaya memiliki oleh penjual akan harga. Jadi barang hak milik atau status milik pada barang dalam masa khiyar adalah mustari, supaya penjual juga memiliki thaman. Ketika penjual sudah memiliki thaman,
berarti sudah boleh diminta jaminan atau gadaian ketika jadi hutang, sebagaimana mengisyarat kepadanya oleh Imam Haramain. Wala syakka, dan tidak diragukan, anahu sesungguhnya, la yuba'ul marhunu fi thaman, tidak boleh dijual barang tergadai pada saman, malam tamdi muddatul khiyari, selama belum berlalu masa khiyar. Nah, selama belum berlalu masa khiyar. Ternyata barang itu dibeli dengan hutang selama 2 hari saja, sementara masa khiyar 3 hari. Saya beli barang kamu, hutang 2 hari, ini jaminannya. Nah, kemudian saya khiyar 3 hari. Nah, setelah jual beli berlalu, ketika masuk hari kedua, hutang jatuh tempo, masa khiyar tinggal 1 hari. Jadi enggak boleh dijual barang jaminan ini untuk pelunasan harga barang selagi masa khiyar masih ada. Nah, begitu tasawurin. Karena enggak mungkin hutangnya seminggu, masa khiyar 8 hari kan enggak. Masa khiyar kan maksimal 3 hari. Wa dakhalatil mas'alah fi qawlihi laziman bi yajuzu. Masuk masalah ini ke dalam perkataan musannaf laziman itu dengan kata-kata yajuzu. Masuknya dengan kata-kata yajuzu. Wala farqa fil lazimi bainal mustaqiri, tidak ada beda dalam masalah hutang lazim antara hutang mustaqir seperti dainil qardi, hutang qarad. Hutang qarad itu hutang biasa. Nah, hutang beras, hutang uang. Dan samanil mabi al-maqbud, hutang harga barang dijual yang sudah diqabad. Hutang barang yang dijual yang sudah diqabad oleh pembeli, itu disebut hutang mustaqir. Dan selain mustaqir seperti harga mabi' sebelum mengqabadnya mabi' dan upah sebelum diselesaikan manfaat. Nah, jadi untuk sifat hutang saja itu ada 4. Pertama sabit, yang kedua lazim, yang ketiga mustaqir, yang keempat ghairu mustaqir. Itu yang perlu dibedakan 4 kata ini. Nah, sabit itu hutangnya sudah jadi. Itu mana sabit? Sudah jadi hutang. Maka contohnya kemarin yang enggak sabit apa? Menggadaikan barang untuk hutang yang akan dihutangi. Itu mana enggak sabit itu. Baru rencana berhutang. Jadi hutang sabit. Kemudian hutangnya sabit, ada lazim, ada enggak lazim. Hutangnya sudah sabit, tapi ada hutang lazim, ada enggak lazim. Nah, hutang yang lazim adalah sesuatu yang mesti dibayar. Nah, itu namanya lazim. Sesuatu yang mesti dibayar, tidak ada cara untuk tidak dibayar.
kecuali keadaan darurat. Nah, hutang yang ghairu lazim adalah hutang sabit, tapi nggak mesti dengan dibayar, nggak mesti dibayar, bisa saja tidak wajib dibayar. Apa contoh yang kemarin? Nujum kitabah. Nah, nujum kitabah, seorang budak berhutang kepada Said menebus diri. Itu hutangnya ada sabit. Setelah dia akad kitabah, hutang sabit, tapi hutang nggak lazim. Kenapa nggak lazim? Karena ada cara lain menyelesaikannya, yaitu mundur dari akad kitabah. Itu namanya hutang sabit tidak lazim. Hutang sabit tidak lazim. Yang boleh gadai itu adalah hutang sabit yang lazim. Nah, hutang sabit yang lazim itu terbagi dua lagi. Ada mustakir, ada ghairu mustakir. Nah, mustakir artinya yang sudah pasti. Sudah pasti. Contoh hutang korat. Biasa hutang saya 1 juta uang. Itu nama hutang korat. Itu sudah lazim dan sudah mustakir. Saya beli barang berhutang dan barangnya sudah saya pegang, itu sudah mustakir. Yang enggak mustakir adalah beli barang berhutang tapi barangnya belum kita pegang. Nah, kalau barang rusak di tangan penjual, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab penjual. Barang rusak sebelum diserahkan, tanggung jawab penjual. Jadi masih ada dia kemungkinan tidak mustakir menjadi tanggung jawab kita, tidak tetap kepada kita. Bisa saja kita nggak bayar karena belum kita qobat. Nah, begitu juga sewa rumah yang belum diselesaikan pemakaiannya. Nah, kita minta tukang bekerja mangkas rumput, sehari upahnya 150.000, baru dia bekerja 2 jam. Nah, hutang kita sama dia 150.000 itu ghairu mustakir. Ghairu mustakir. Sudah sabit karena sudah kita janji akad sewa, akad kerja, sudah lazim karena dia sudah turun ke lapangan. Tapi mustakir enggak? Ada jaminan enggak utang itu full dibayar 150.000? Kan enggak. Baru kerja 2 jam. Selesai 2 jam dia nggak mampu melaksanakannya, tentu nggak jadi 150.000. Itu namanya ghairu mustakir. Jadi gadai itu sah hukumnya pada hutang yang sabit, yang lazim. Mustakir nggak mustakir itu nggak ada masalah. Mustakir nggak ada masalah. Artinya kalau sekiranya pekerja mengatakan, kamu kan janji gaji saya hari ini mangkas rumput 150.000. Nah, saya minta jaminannya dulu lah. Mungkin saya pegang jam tangan antum. Jadi saya kerja, kasih sama uang 150.000, jam tangan saya kembalikan. Nah, itu boleh. Nah, dalam akad jasa ini biasa hal ini berlaku. Orang itu minta jaminan, tapi dia bukan berbentuk jaminan, dia bayar separuh harga. Separuh harga itu adalah modal dia. Modal dia. Artinya kalau gagal pun, nggak diambil pun nggak ada masalah, karena kamu udah bayar separuh harga. Artinya peralatan saya dengan tenaga saya sudah kebayar dengan separuh harga itu. Buat baju bola, desain, bayar separuh harga. Gagal ya terserah, gua nggak bisa kembali. Nah, ini nggak boleh, gua nggak gini, nggak bisa kembali, ini nggak boleh. Kalau mau jaminannya yang lain, jangan jaminannya nilai daripada harga. Kalau nilai pada harga, jaminannya hukumnya tidak sah. Tapi karena mereka mau ringkas saja, maka mereka buat aturan seperti itu.
bayar dulu separuh harga. Jadi nggak jadi, bayar separuh harga. Wa yasiru rahnu bil manfaatil mustahiqqah bi ijaratiz zimmah. Sah hukumnya menggadaikan sesuatu dengan sebab manfaat yang berhak, manfaat yang berhak kita ambil dengan ijarah zimmah, sewa zimmah, dicampur gadai dengan sewa zimmah. Sewa zimmah adalah menyewa sesuatu dengan menyebutkan kriteria sesuatu itu namanya sewa zimmah. Jadi sewa sama jual beli pembagiannya sama. Jual beli ada namanya jual beli ain, ada namanya jual beli zimmah. Jual beli ain namanya baik musyahadah, jual beli fi zimmah namanya salam. Nah, dalam bab sewa menyewa juga ada dua. Ada ijaratul ain, ada ijaratul zimmah. Ijaratul ain adalah saya sewa rumah ini, saya sewa kedai ini, itu ijaratul zimmah. Kalau ijaratul ain. Kalau ijaratul zimmah adalah saya sewa sama kamu sebuah rumah, 2 kamar, 3 kamar, lebar ini kali ini, tipe ini, tempatnya kira-kira di sini, bahannya material rumahnya tembok, kayu, batu, lengkap semuanya. Itu nama ijaratul zimmah. Lalu kita kasih uang, ini uangnya. Nah, rumah sudah dicarikan belum? Belum. Mana jaminannya? Saya minta kamu tinggalkan jaminan atas mencarikan rumah itu. Itu namanya menggadai dengan sebab manfaat mustahiqqah. Itu hukumnya boleh. Jadi setelah kita kasih uang kepada kita tempat menyewa, sebelum dia menghadirkan rumah yang kita minta, kita boleh minta dia menyerahkan jaminan. Itu namanya menggadai dengan sebab manfaat yang berhak diambil dengan metode ijaratul zimmah. Menit. Wa yubahul marhunu indal hajah, dan dijual akan barang gadaian ketika hajat. Dijual barang jaminan ketika hajat. Janji dia 3 hari mendapatkan rumah yang kita minta, sudah 3 hari nggak ketemu rumah itu, bahkan sudah seminggu nggak ada rumah yang dijanjikan. Kita jual barang jaminannya. Wa tahsulul manfaah min thamani, hasillah manfaat dari harga penjualannya. Akhirnya kita ambil uang yang sudah kita kasih ke dia dari harga penjualan tersebut. Dan tidak sah menggadai dengan manfaat, dengan sebab manfaat pada ijaratul ain. Saya sewa rumah kamu yang ini ya, 2 bulan. Nih 2 juta rupiah. Kata bapak itu, sekarang belum bisa ditempati. Tunggu dulu 2 hari lagi, saya renov dulu, saya kosongkan dulu. Penyewa pertama masih ada barangnya di situ. Tunggu 2 hari. Kita katakan selama menunggu saya minta jaminannya mana? Itu nggak boleh. Jadi ijaratul ain, keterlambatan menyerahkan ijaratul ain, tidak boleh minta barang jaminan. Keterlambatan menyerahkan manfaat dari ijaratul zimmah, itu hukumnya boleh. Apa bedanya? Kenapa dibedakan? Kembali kepada asas hukum sewa menyewa, gadai menggadai. Lihat pangkal babnya. Kaunuhu dainan,
Syarat marhun bih adalah dainan. Nah, hutang. Ijaratul ain bukan dainan. Dia wajib menghadirkan ain. Kewajibannya ain. Maka tidak boleh gadai pada ain. Sementara ijaratul zimmah kewajibannya adalah zimmah, tanggung jawab. Maka beda konsep ijaratul ain sama ijaratul zimmah. Kalau roboh rumah ijaratul ain, sewa menyewa batal. Kalau roboh rumah ijaratul zimmah, sewa menyewa lanjut. Pemilik akan mencari rumah yang sama. Titik. Tambihun. Sakata Syekhani wa ghairuhuma. Diam oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i, juga selain mereka berdua, an istirati kaunil marhun bih makluman. Diam dari apa? Diam dari mensyaratkan keadaan marhun bih. Nah, marhun bih, sesuatu yang digadai dengannya sesuatu, itu maklum. Keadaan marhun bih itu maklum. Ma'a zikrihim, beserta menyebutkannya mereka para fuqaha, istirata kaunil madmun maklum. Disyaratkan keadaan madmun dalam bab doman itu harus maklum menurut pendapat jadi. Kama sayati, sebagaimana akan ada nanti, akan datang nanti dalam bab doman. Madmun itu harus maklum. Wahuma mutaqariban, padahal kedua-duanya itu saling berhampiran. Antara gadai dan doman itu mutaqariban, saling berdekatan kedua-duanya. Wahfil kifayah, di dalam kitab kifayah, istaratu ayyakuna makluman lahuma, disyaratkan bahwa ada yang marhun bih itu diketahui bagi keduanya, rahin dan murtahin. Walau lam ya'lamhu ahaduhuma, maka jikalau tidak mengetahui akannya marhun bih oleh salah satu keduanya, rahin murtahin, lam yasihha, niscaya tidak sah ia gadai, kama sarraha bi al-istiqsa, sebagaimana menegaskan dengannya pendapat oleh Imam pengarang kitab Al-Istiqsa. Berkata Imam Asnawi, wa fi syara'itil ahkam li Ibn Abdan, di dalam kitab Syara'itil Ahkam karangan Imam Ibn Abdan, dan di dalam kitab Muayyan bagi Abi Khalaf At-Tabari. Titik. Karena bab ini dikaitkan dengan bab doman, kita pahami di bab doman, si A berhutang sama si B. Si A berhutang sama si B. Ketika B menuntut A untuk bayar, si A tidak mampu. Waktu pembayaran sudah datang. Datanglah pihak ketiga mengatakan, saya yang mendoman hutangmu. Nah, orang yang mendoman hutang disebut dengan domin. Orang yang ditanggung hutangnya oleh orang lain disebut dengan madmun lah. Orang yang memberikan hutang disebut dengan madmun an. Nilai hutang disebut dengan madmun. Maka dalam bab doman, orang yang menanggung hutang itu harus mengetahui berapa nilai hutang yang akan dia tanggung. Kalau nggak tahu nggak sah. Tiba-tiba dia katakan, saya yang bayar. Betul kamu bayar? Betul. Kawan saya ini. Oke, saya terima. Berapa hutang kamu? 2M. Astagfirullah.
kira 200.000 tadi, maka nggak sah. Sementara bab gadai itu hampir sama dengan bab doman. Bahkan pendapat yang kuat mengatakan kemarin, apabila barang pinjaman digadaikan, setelah digadai dia menjadi doman. Nah, berarti barang gadaian itu adalah doman. Doman itu dijamin oleh orang, dalam gadai dijamin oleh barang. Nah, kalau sama, seharusnya marhun bih, nilai hutang yang kita gadaikan barang karenanya, itu harus diketahui oleh rahin dan murtahin, harus. Tapi Imam Nawawi, Imam Rafi'i nggak sebutkan, nggak mensyaratkan keadaan marhun bih mesti diketahui oleh rahin dan murtahin. Padahal dalam bab madmun harus diketahui. Kedua-duanya hampir sama, sehingga dibaca oleh Imam Jalaluddin dan kitab Kifayah. Pengarang kitab Kifayah menegaskan disyaratkan marhun bih harus diketahui oleh rahin dan murtahin. Bagaimana bisa hal itu disebutkan sebagai syarat? Karena ada kemungkinan si rahin ini berhutang sudah 3 kali. Hutang pertama 2 juta, belum bayar, sudah tiba waktunya. Hutang lagi dia 3 juta, belum bayar, sudah tiba waktunya. Hutang lagi dia 3 juta, belum bayar, sudah tiba waktunya. Datang dia, ini saya jaminkan hutang saya, ini jaminan hutang saya. Kata murtahin, oke, saya ambil jaminan kamu. Itu nggak sah hukumnya. Harus ditanya, jaminan yang mana? Hutang pertama, hutang kedua, hutang ketiga. Itu maknanya harus diketahui marhun bih. Nah, sehingga kalau tidak diketahui marhun bih oleh salah satu rahin dan murtahin, maka gadai menggadai hukumnya tidak sah, sebagaimana menjelaskan ya Imam pengarang kitab Istiqsah. Kata Imam Asnawi juga disebutkan di dalam kitab Ibnu Abdan dan juga di dalam kitab Abi Khalaf At-Tabari. Jadi diamnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i bukan berarti menafikan syarat, tetap disyaratkan. Wa yajuzu biddaini rahnu ba'da rahnin. Boleh dengan sebab satu hutang oleh menggadai setelah menggadai. Boleh dengan sebab satu hutang oleh menggadai setelah menggadai. Kita hutang uang ke kawan senilai 5 juta rupiah. Kita gadaikan sepeda motor kita 1. Kemudian kita datang lagi sama dia, tanggung saya gadaikan sepeda motor saya 1, saya tambahlah barang jaminannya sepeda ontel saya, ya biar 2 barang jaminannya. Itu hukumnya boleh. Boleh menggadai setelah menggadai. Wahwa, dan dianya praktek seperti itu, kama sebagaimana lau rohanahuma bihi ma'an. Jikalau menggadai ia seseorang akan keduanya marhun, dengannya hutang secara serentak. Kadang-kadang menggadai itu bukan karena hutang. Menggadai itu karena sebuah keperluan. Karena garasi dia sempit. Nah, daripada nyusah-nyusahin sepeda ontelnya, gadai saja. Ada riwayat cerita di abad modern ini, dia punya mobil mewah, dia mau pergi ke luar negeri 1 bulan. Dia tidak punya tempat menitipkan mobil mewahnya. Pergi dia ke satu tempat penitipan. Nah, yang nilai sehari penitipannya katakanlah itu 1 juta rupiah. Penitipan mobil mewah 30 hari 30 juta.
dia punya akal yang cerdas, dia pergi ke bank, dia berutang 5 juta, dia gadaikan mobilnya, gadailah mobil mewah situ. Apa kata orang bank? Bodoh, utang 5 juta gadai mobil mewah. Masuk mobilnya ke dalam penitipan barang gadaian, pergi dia ke luar negeri dengan uang 5 juta Tuhan untuk belanja. Pulang dia bayar 5 juta rupiah dengan bunganya, dia ambil mobilnya. 5 juta sebulan, 5 juta 500 ribu katakan, 5 juta 200 ribu katakan. Cuma dia nitip mobil 2 juta 200 ribu rupiah saja. Pada tempat lain 1 juta sehari dengan titip ke bank. Siapa yang bodoh? Orang bank bilang dia yang bodoh. Utang 5 juta gadaikan mobil mewah. Nah, sementara dia yang cerdas, membodoh-bodohi orang bank. Kalau titip bayar, kalau gadai dia urus barang kita. Daripada saat itu mendingan saya gadai. Nah, ini motornya juga sama sini. Sudah digadaikan motornya, pada ganggu aja sepeda ontel nih di rumah, dia gadai juga ke situ. Sehingga dia nggak mulus lagi, lapang tempat dia. Itu hukumnya boleh. Nah, niatnya tergantung niat masing-masing. Wala yajuzu an yarhanahu marhunan indahu bidainin akhar. Jadi tidak boleh bahwa menggadaikan ia seseorang akannya, tidak boleh bahwa menggadaikan ia seorang akannya si murtahid. Akan apa digadaikan? Marhun indahu, akan barang gadaian yang sudah ada bersama si murtahid. Bidainin akhar, dengan hutang yang lain menurut pendapat jadi. Ini enggak boleh. Nah, marhun indahu. Nah, ketemu kalimat marhun indahu kemana? Nah, marhun indahu kemarin sama marhun indahu di sini itu beda mananya. Kalau marhun indah kemarin itu orang mananya. Marhun indah dianggap satu kalimat. Orang yang digadaikan barang bersama dia itu orang. Kalau di sini marhun indah di sini barang gadaian yang bersama orang tersebut. Itu perlu hati-hati di redaksi fikih. Kalimat yang sama memiliki makna berbeda sesuai dengan intonasi bacanya. Marhun indah orang, marhun indahu berarti barang. Tidak boleh bahwa menggadai ya seorang akannya barang gadaian. Tidak boleh bahwa menggadai ya seorang akannya si murtahid akan marhun barang gadaian karena indah. Takdirkan karena biar mulai pahami. Yang ada ya barang gadaian itu bersama murtahid dengan hutang yang lain menurut pendapat jadi. Kita hutang uang ke kawan, kita berikan jaminan motor kita. Motor nilainya 30 juta, hutang kita cuma 5 juta. Nah, setelah hutang 5 juta, kita perlu 5 juta lagi. Kita datang sama dia, boleh nggak tambah hutang saya 5 juta lagi? Jaminannya mana? Kan motor kemarin kan masih banyak sisa harganya. Hutang saya kemarin 5 juta, motor saya 30 juta. Kalau saya tambah hutang 5 juta lagi masih 10, masih sisa 20 harga motor saya. Jadi saya gadaikan lagi motor yang kemarin saja jaminannya. Itu tidak boleh. Nah, itu maknanya menggadaikan kepada murtahid marhun yang ada bersama dia yang sudah kita gadaikan sebelumnya dengan hutang baru. Itu tidak sah menurut pendapat jadi. Wa yajuzu fil qadim bi ziyadatir rahni. Boleh ia menggadai pada pendapat qadim dengan menambah gadaian yang lain. Nah, boleh fil qadimi menurut pendapat qadim dengan sebab menambah, dengan sebab ziyadat rahan, dengan sebab atau dengan cara
bisababiyah atau bikaifiyah? Hah? Kaf. Ziyadatul rahmah. Kaf. Dan B. Tantum B. Wa yajuzu fil qadimi ka ziyadatir rahan. Boleh ia menambah utang menurut pendapat qadim seperti menambah barang jaminan. Kalau barang jaminan boleh ditambah, utang tentu boleh juga. Nah, rohan di sini itu maknanya marhun. Rohan masdar, tapi maknanya mana marhun. Wa faraqal awalu, membedakan oleh pendapat pertama, enggak bisa kamu samakan menambah hutang dan menambah barang jaminan. Bi anna ziyadata fir rahni sulun farigun. Sesungguhnya menambah barang jaminan, menambah padang barang jaminan itu menyibukkan orang yang kosong. Sulu farigin, maaf, sulu farigin, menyibukkan benda yang tidak punya tanggung jawab, menyibukkan orang yang sedang kosong. Di rumah ada sepeda ontel, dia nggak punya status, nggak ada kesibukan, dipinjamkan tidak, dijual tidak, mabih tidak. Sekarang kita kasih dia status marhun, itu boleh. Sementara fiddain, menambah hutang, itu suglu masgul, menyibukkan yang sudah sibuk. Motor kamu kan sudah jadi statusnya marhun, kok ditambah marhun berat? Nah, itu suglu masgul, jadi nggak boleh. Kaidah usulnya adalah al-masgul la yuswa, itu bedanya. Kata-kata musannaf marhun dengan nasab itu maf'ul kedua. Nah, wala yajuzu ayyarhanahu al-marhuna. Matan wa yajuzu ayyarhanahu al-marhuna itu maf'ul kedua. Kenapa? Kira-kira Imam Jalaluddin Ma'ali turun tangan memberikan makna i'rab di sana? Supaya tidak antum pahami marhun itu adalah fa'il. Ayyarhanu marhun indah, bisa diartikan fa'il, bahwa tidak boleh menggadaikan akannya barang gadaian. Siapa menggadaikan? Si marhun indah. Marhun indah siapa maknanya? Si murtahin. Bisa dibuat fa'il. Nah, supaya tidak mengelirukan ini fa'il kah atau maf'ul bih, maka Imam Jalaluddin mengkhawatirkan opsi itu bisa-bisa saja, maka beliau tegaskan kalimat marhun itu bacanya nasab itu maf'ul kedua, bukan fa'il. Wala yazamur rahnu illa biqawlihi. Ini dah masuk ke sistem gadai. Tidak lazim sebuah gadai kecuali dengan mengqobatnya, artinya marhun. Kainan, hakadan marhun itunya ada. Kainan, hakadan marhun itu ada, marhun yang sudah ada. Dari mana dikobat? Mimman yasihu abduhu, dari orang yang sah transaksinya orang. Kita kobat dari orang yang sah akadnya orang. Maksudnya apa? May yasihu minhu abdurrahni, orang yang sah darinya oleh akad gadai. Yasihu minhu qabdu, sah darinya oleh kobat. Wa tajri fi niyabah, berlaku dalam masalah qobat gadai oleh penggantian, sama dengan akad-akad yang lain. Rahin boleh mengutus wakilnya, si murtahin juga boleh mengutus wakil. Jadi ada istilah penggantian. Lakin la yastanibu rahinan. Nah, akan tetapi tidak boleh minta ganti ya si murtahin
kepada si rohin. Tidak boleh minta ganti ya si murtahin akan rohin. Rohin nelpon murtahin, saya kan sudah gadai barang nih, saya mau serahkan barang jaminannya, tolong kamu terimakan, kata si rohin. Murtahin bilang, kamu aja lah, terimain langsung, kamu yang nyerahin, kamu terima langsung, saya wakilin ke kamu. Itu gak boleh. Wakilin ke orang boleh, tapi nggak boleh mewakilkan ke rohin. Kenapa nggak boleh? Li'anal wahid la yatawalla tarafail aqdi. Karena orang yang satu itu tidak bisa menguasai dua sisi qobat. Karena sesungguhnya orang yang satu itu tidak bisa menguasai dua sisi qobat. Nggak ada pembeli dia, penjual dia, nggak boleh. Ada kira-kira transaksi penjual dia, pembeli dia? Hah? Pernah berlaku di lapangan? Pernah? Contohnya Abu? Kantin. Nah, Ihsan waktu itu sebagai petugas kantin. Nah, diambil makanan di kantin, kemudian dia yang mencatat namanya sendiri, itu nggak sah. Nah, penjualnya siapa? Saya. Pembeli siapa? Saya juga. Ketiga pegawai-pegawai kedai yang bawa anak kecil, anaknya minta makanan di kedai itu, diambil lemaknya, makan di kedai, dikasih ke anaknya, dimasuk, ambil uang di kantongnya, masukkan ke kotak. Siapa pembeli? Mak dia. Siapa penjual? Itu namanya nggak boleh. Wahid, satu orang menguasai dua sisi qobat itu nggak boleh. Penjual dia, pembeli dia nggak boleh. Rahim dia, murtahin dia nggak boleh. Wala abdah, tidak juga boleh dia minta ganti kepada budak serahin. Nah, kamu serahkan saja barang jaminan itu ke budak kamu, biar budak kamu menjadi wakil saya. Enggak boleh. Kenapa? Li'anna yadahu kayadihi, karena tangannya budak itu sama dengan tangan serahin. Karena budak tidak punya kekuasaan. Si budak bermuamalah atas si rahim, berarti dia juga tangan budak sama dengan tangan rahim. Wa yasduku bil ma'zunilah. Wa yasduku, terbenar ia budak dengan ma'zunlah, budak yang sudah diberi izin baginya budak untuk berdagang, juga enggak boleh. Juga mudabbar, budak mudabbar juga enggak boleh, walaupun sudah diambang kemerdekaan. Karena budak mudabbar kemerdekaannya dikaitkan dengan kematian sayyid. Nah, sayyidnya sudah sakarat, enggak boleh juga. Begitu juga umul walad, budak yang sudah pasti merdeka kalau sayyid meninggal. Nah, itu semuanya sama dengan budak hukumnya. Wa fil ma'zunillah wajhun, di dalam masalah budak ma'zunlah, budak yang sudah diizinkan baginya berdagang. Ma'zunlah itu budak yang sudah diizinkan berdagang, itu ada pendapat annahu yasihu istinabatuhu, sesungguhnya budak ma'zunlah itu sah menjadikan penggantinya budak ma'zunlah, sah menjadi penggantinya budak ma'zunlah. Dia boleh menjadi pengganti. Kenapa boleh? Limfiradihi bil yadi wa tasarrufi, karena sudah mandirinya budak ma'zunlah dengan kekuasaan dan tasarruf. Budak ma'zunlah kan sudah kelola harta sendiri dia, tidak boleh berjual beli. Wadufi'ah, ditolak alasan itu. Apa penolakannya? Bi anna sayyida mutamakkinun minal hajri alaih, dengan sebab sesungguhnya sayyid itu punya leluasa dari memberikan batasan kepadanya budak. Budak ma'zunlah tidak bebas, bisa saja izinnya dicabut tiba-tiba oleh sayyidnya. Berarti kekuasaan ada pada
si, maka tidak sah dia menjadi wakil dari si murtahin. Wakil si rahim bolehlah. Nah, wakil rahim nggak apa-apa. Berarti kan dia memperpanjang tangan sayyidnya. Yang nggak boleh wakil murtahin. Nah, wakil murtahin kepada budak si rahim. Wakil murtahin budak murtahin itu boleh. Nah, ini budak si rahim menjadi wakil murtahin, itu masalahnya. Wa istanibu mukatabuhu, boleh menjadi pengganti oleh mukatabnya si rahim. Boleh menjadi pengganti oleh mukatabnya rahim. Si rahim sebagai penggadai, mukatabnya sebagai ganti si murtahin, itu hukumnya boleh. Kenapa mukatab boleh? Li istiqlalihi bil yadi, karena sudah mandirinya, berdiri sendirinya, mandirinya mukatab dengan kekuasaan dan tasarruf. Sudah sama hukumnya dengan ajnabi. Kenapa disamakan ajnabi? Karena si mukatab tidak bisa diganggu gugat oleh sayyid. Nah, sayyid nggak bisa mencabut kitabah. Beda sama ma'dzullah. Kalau ma'dzullah bisa dicabut izinnya oleh sayyid kapan saja. Kalau kitabah tidak. Kitabah itu adalah akad lazim min tarafin wa jaiz min tarafin akhar. Dari pihak sayyid itu lazim, wajib ditaati sampai selesai. Dari pihak budak jaiz, dia boleh gagalkan kapan saja. Nah, maka si budak mukatab sama dengan ajnabi, sehingga dia bisa menjadi wakil asirahim, wakil murtahin. Wasifatul qabdi huna, teori tata cara khobat di sini pada kebun, pada mangkul, itu sebagaimana terlalu dalam bab mabih qabla qabdi. Nah, dalam bab pembahasan bab mabih kemarin, di sana sudah dibahas bagaimana cara mengkhobat rumah, mengkhobat kebun, mengkhobat makanan yang dibeli ditumpukan, kemudian mengkhobat hewan dan sebagainya. Itu sudah ikut ke sana saja pembahasannya. Persis. Titik. Walau rohana wadi'atan inda muda, jikalau menggadaikan ia seseorang akan barang titipan bersama si muda. Nah, itu kasih baris, karena dia sama, muda sama mudia. Mudi orang menitip, muda orang yang dititipin. Di sini muda. Dia menggadaikan barang titipan yang ada bersama si muda tempat nitip. Atau dia menggadaikan magsuban barang yang dirampas yang ada bersama ghasib, orang yang merampas. Lam yalzam hazar rahnu, niscaya tidak lazimlah ini gadai. Malam yamdi zamanu imkani qabdi, selama belum berlalu masa yang mungkin mengqobatnya marhun. Nah, kita melakukan bepergian sebuah safar, kita titip motor di rumah kawan. Saya titip motor saya mau pergi. Nah, pergi 3 bulan ngampas, titip motor sama kawan. Jangan lupa ya, dinyalain setiap pagi depan masjidnya. Oke. Kemudian kita melakukan perjalanan. Setelah melakukan perjalanan, kita ketemu sama kawan itu. Ini zaman belum ada telepon. Saya tidak mengangkat telepon kasusnya karena
akad lewat telepon itu syubhat. Nah, maka tidak ada kasus telepon. Jadi kita jumpa setelah 1 bulan, kita jumpa di kawan itu di satu tempat. Kita singgah di kedai nasi, selesai ngampas, dia makan pula di situ. Kamu kok ada di sini? Nah, kata dia, saya baru pulang rekreasi. Kata kita baru pulang ngampas. Maaf ya, berapa uang ya? Saya sedang ngampas tuh ketemu barang-barang yang bisa dijual di kampung. Bisa nggak utang saya uang 10 juta? Jaminannya mana? Motor yang saya titip di rumah kamu sebulan yang lalu. Itu mananya menggadaikan barang titipan yang ada bersama tempat nitip kepada orang tempat nitip. Nah, itu sendirilah pada sama maksud. Oke, kasih uang 5 juta, 10, jaminannya motor. Itu gadainya sudah satu belum? Sudah satu belum? Belum lazim. Masih bisa kita ganti. Oh, nggak jadi motor, saya jaminkan sepeda di rumah saya, nanti anak saya ngantar ke rumah kamu. Boleh? Kapan baru lazim? Kira-kira sejak transaksi gadai itu sudah berlalu masa mungkin mengkobat barang. Berarti di kedai nasi itu ke tempat rumah titipan barang kira-kira perjalanan 2 jam. Berarti 2 jam setelah akad itu baru lazim gadai. Nah, setengah jam sebelumnya masih bisa kita ganti. Ikut kasus kemarin pembahasan, masih boleh rujuk marhun selama belum dikobat. Nah, itu pentingnya mempelajari kobat, boleh ganti atau nggak boleh ganti. Nah, jadi kata musannaf di sini, gadai itu belum lazim selama belum berlalu masa mungkin mengkobatnya. Azharu istiratu iznir rahim. Menurut pendapat Azhar, disyaratkan izinnya si rahim dalam mengkobatnya marhun. Li'anna al-yada kana min an ghairi jihatir rahmi. Karena sesungguhnya kekuasaan, maksudnya kekuasaan si murtahin itu ada ya, kekuasaan itu dari selain arah rahan, dari selain sisi gadai. Nah, jadi tidak cukup hanya berlalu masa saja, tapi perlu juga izin si rahim dalam mengkobat marhun oleh si murtahin yang sebelumnya dia sebagai mudah atau ghasib. Dia duduk di kedai situ, udah 2 jam dia ngobrol, maka menurut pendapat pertama itu sudah sah kobatnya. Menurut pendapat Azhar tidak cukup hanya berlalu masa, tapi harus minta izin dulu. Oke, saya utangkan kamu 10 juta rupiah, saya izin mengkobat motor yang kamu titip di rumah saya sebulan yang lalu, saya izin kobat sebagai barang jaminan. Kata rohim, saya izinkan. Nah, harus ada akad begitu. Kalau enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena kekuasaan si murtahin pada barang itu kemarin itu bukan karena gadai, tapi karena titipan. Nah, jadi perlu ada izin. Jadi status kekuasaannya berpindah daripada itu, status titipan kepada jaminan hutang. Wala yaqa'u ta'arrudu lil qabdi'an walam yaqa' dan tidak terjadi ta'arrud, menyindir untuk mengkobat atau tidak bisa menempati. Nah, yaqa' itu mana menempati? Tidak bisa menempati oleh sindiran untuk mengkobat anhu darinya izin.
izinnya harus sharih, tidak boleh sindiran, tidak boleh sindiran khobat, harus izin sharih. Nah, saya izin ya mengkhobat barang itu jadi barang jaminan. Nah, wasani yaqulu al-aqdu ma'ziliyat yatadammanu izna fil qabdi. Akad bersama orang yang sedang menguasai barang, akad bersama orang yang memiliki kekuasaan, itu telah mengandung izin dalam khobat. Ini pendapat Sani. Jadi menurut Sani cukup berlalunya masa yang mungkin khobat, tidak perlu izin-izin. Nah, karena akad yang dilakukan oleh si rahim bersama ziliyat adalah si mudak atau si gosip yang barang pada saat ini ada bersama dia. Nah, akad bersama orang yang barang kita bersama dia itu sudah mengandung izin dalam khobat, tidak perlu izin sharih. Itu pandangan pendapat kedua. Nah, selesai sistem gadai. Kemudian kelanjutan kasus setelah kita mengetahui bagaimana hutang yang bisa digadai, bagaimana barang yang boleh digadai, siapa yang boleh jadi rahin murtahin, bagaimana proses tentang gadai. Kemudian setelah semuanya itu tercukupi sehingga gadai dianggap sah, bagaimana lagi kelanjutan hukum? Wala yubri'uhu irtihanuhu anil ghasbi. Nah, dan tidak membebaskan akannya si ghasib oleh menjadi murtahinnya ghasib dari rampasan, dan tidak membebaskan akannya ghasib oleh menjadi murtahinnya ghasib. Dari mana tidak dibebaskan? Dari ghasib, dari merampas. Artinya kalau barang rampasan itu hilang di tangan si ghasib, sengaja atau tidak sengaja, dia wajib mengganti nilai daripada barang tersebut, wajib menggantinya. Bukankah si murtahin yatnya yat amanah? Kalau barang rusak di tangan murtahin, murtahin tidak tanggung jawab asalkan tidak sengaja. Apakah si ghasib gara-gara dia jadi murtahin bebas pada tanggung jawab perampok sebelumnya? Kata Imam Nawawi, tidak bebas. Nah, jadi barang jaminan bersama dia adalah barang jaminan pada yad doman, bukan yad alam, yad doman. Wa in lazima, walaupun telah lazim ia gadai. Wa yubri'uhu al-ida'a fil asahi, dan membebaskan ia gadai akannya si muda. Akan apa dibebaskan? Akan idah, tanggung jawab menerima titipan maupun apa asal. Nah, dalam kasus pertama tadi kita memberikan jaminan barang yang kita titip kepada tempat kita menitip, maka berubahlah status dia, bebaslah si muda itu dari akad wadi'ah, dari akad penitipan. Apa bedanya? Nah, ghasib itu didasari dengan kezaliman, sementara idah itu tidak didasari dengan kezaliman. Li'annahu iktiman, karena sesungguhnya idah itu adalah iktiman, mempercayakan. Yunafid doman, menafikan ia iktiman akan doman.
Kita nggak wajib mengganti barang rusak kalau ada orang titipnya sama kita, karena wadiah itu iktiman, dia bertolak belakang dengan doman. Sementara irtihan menjadikan jaminan barang atau bergadai itu tawassuk, itu adalah jaminan hutang, jaminan, dia tidak bertolak belakang dengan doman. Nah, iktiman mengamanahkan barang kepada seseorang itu bertolak belakang dengan doman, dengan bayar. Kamu sudah percayakan ke saya, kok saya bayar lagi kalau hilang? Nah, sementara irtihan itulah jaminan. Kalau jaminan itu tidak bertolak belakang dengan doman, dia sejalan. Maka dikatakan di tadi bab roman, bab doman dengan bab rohan ya taqarraban, berdekatan keduanya. Fa'innahu, maka sesungguhnya lau ta'adda fihil marhun sara dominan, jikalau melewati batas, bertindak zalim padanya marhun, lau ta'adda fi al-marhun marhunu, marhuna sini marhuna, berarti ada kalimat yang tinggal. Lau ta'adda fihi, walau ta'adda fil marhun, nggak ada hinya. Itu dia fihi. Entah ada fihi, kelebihan ha, sehingga susah diartikan kelebihan ha. Lau ta'adda fil marhuni, itu nggak perlu cari kamus. Jikalau melampaui batas ia si murtahin pada marhun. Nah, kalau pakai fihi harusnya murtahinu, itu boleh. Lau ta'adda fihi murtahinu, jikalau melampaui batas padanya marhun oleh si murtahin. Tapi kalau nggak ada hi, marhuni. Lau ta'adda fil marhuni, jikalau melampaui batas ia murtahin pada marhun soro dominan, jadi ia si murtahin itu domin, orang yang wajib membayar, ma'a baqa'il rahni bihalihi, beserta kekal status gadai dengan kondisinya. Nah, jadi kalau kita gadaikan motor kepada kawan, kemudian dia dipatahkan spionnya, dia wajib bayar kalau sengaja. Motor yang patah itu tetap barang jaminan. Walau ta'adda fil wadi'ah, jikalau melampaui batas ia si mudah, jikalau melewati batas ia si mudah, orang tempat kita nitip pada barang titipan, kita titip motor sama dia. Nah, dia gantinya knalpotnya. Irtafa'a kaunuha wadi'ah, niscaya terangkat keadaannya wadi'ah, itu wadi'ah, berubah status motor itu dari wadi'ah menjadi matmun, barang yang mesti ditanggung kalau kerusakannya ada. Contoh kasus begini, saya titip motor ke kawan, titip abu motor. Nah, 10 hari. Hari kedua buka spionnya, ganti dengan spion lain. Hari ketiga ganti knalpotnya dengan knalpot yang besar. Nah, hari keempat motor dicuri orang, abu wajib bayar harga motor. Saya kan di rumah titipan, oke,
sejak motor dipretelin tadi itu berubah statusnya daripada wadiah ke barang makmun. Begitu. Beda sama barang jaminan. Barang jaminan dirusak oleh murtahid, dia tetap barang jaminan. Dia nggak akan berubah ke barang lain. Nah, itu bedanya. Muqabil asal qasal idah ala irtihan. Mengkiaskan ia pendapat muqabil asal akan menitip kepada bab irtihan. Jadi sama hukumnya. Barang kalau kita titip sama orang tempat menitip merusaknya dengan sengaja, maka barang itu tetap barang titipan. Itu muqabil asal. Jadi hukum idah sama dengan irtihan. Wa yahsulu ruju'u 'anil rahni qabla al-qabdi bi tasarrufin yuzilul milka. Hasil rujuk dari gadai sebelum qabat dengan cara tasarruf yang menghilangkan ia tasarruf akan hak milik. Kemarin sudah dibahas, boleh rujuk, boleh kita membatalkan gadai. Yang penting marhunnya belum dikobat oleh si murtahid. Nah, bagaimana rujuk itu? Rujuk itu bisa dengan kata-kata. Saya rujuk daripada menjaminkan motor saya sebagai jaminan hutang. Saya mau ganti dengan yang lain. Itu rujuk dengan kata-kata. Ada rujuk dengan perbuatan. Nah, rujuk dengan perbuatan contohnya tasarruf yang bisa menghilangkan status hak milik seperti hibah maqbudah. Hibah yang sudah dikobat oleh si mauhub lah. Nah, dalam bab hibah ada namanya wahib, orang yang memberi hibah, ada namanya mauhub lah, si penerima hibah. Jadi hibah itu sudah diambil. Jadi barang jaminan sebelum dikobat oleh murtahid, si rahib kasih barang jaminan itu ke orang. Ini saya hibahkan ke kamu. Dan iktak dimerdekakan, wabai'in dan dijual. Kalau murtahid, kalau rahib menjual barangnya, berarti dia sudah membatalkan gadai menggadai. Wa bi rahni maqbudin, juga bisa dengan menggadaikan yang sudah dikobat. Dia datang kepada si A, hutang uang, jaminkan barangnya. Sebelum barang jaminannya dikasih ke si A, dia pergi si B, hutang uang sama si B dikasih barang jaminannya. Sama si A enggak jadi. Berarti dia sudah rujuk dari si A. Atau kitabah, dia jadikan budak yang akan digadaikan itu menjadi budak kitabah. Begitu juga mentadbirnya budak. Budak yang akan dijaminkan dia mudabbarkan. Tindakan itu semua adalah sikap rujuk dari gadai menurut pendapat Azhar. Binaan didasari kepada azhar yang lain, annat tadbiro ta'liqu itskin bisifatin, sesungguhnya mentadbir budak, memudabbarkan budak itu mengkaitkan kemerdekaan dengan sifat. Wa ala muqabilihi, berdasarkan muqabilnya azhar, annahu wasiyah, sesungguhnya tadbir itu adalah wasiat. Sesungguhnya mentadbir adalah wasiat. La yasulu ruju'u bihi, tidak salah rujuk, tidak hasil rujuk dengannya mentadbir. Jadi ulama berbeda pendapat menilai akad tadbir itu. Kalau Said berkata kepada budaknya, kalau saya meninggal kamu merdeka. Pendapat Azhar mengatakan itu namanya taklid, kemerdekaan dengan sifat.
sifatnya itu matinya sayyid. Satu pendapat mengatakan jangan lihat sifat mati, itu kan muamalahnya sayyid setelah dia meninggal. Setiap muamalah yang dikaitkan dengan kematian itu namanya wasiat. Berarti tadbir itu masuk kategori wasiat. Nah, ketika seseorang memudabbarkan budak yang akan digadaikan, apakah itu rujuk atau tidak rujuk bergantung kepada sudut pandang kita dalam menilai tadbir. Kalau kita ambil pendapat Azhar yang mengatakan tadbir adalah ta'liq, berarti itu rujuk. Kalau kita menganggap tadbir adalah wasiat, berarti itu bukan rujuk. Dan juga hasil rujuk biihbaliha, dengan membuat hamilnya budak. Berarti yang digadaikan adalah budak wanita. Sebelum dikobat, dia hamili, dibuat hamil oleh sayyid, berarti itu rujuk. Tidak hanya dengan sekadar watak dari tanpa menghamilinya. Juga termasuk tazwij, mengawinkan. Is la ta'alluqa lahu bi mawridir rahan, karena tidak ada ta'alluq, tidak dianggap rujuk dengan watak dan tidak juga dengan mengawinkan. Atapnya kepada lal wat'i wala tazwiji, tidak hasil rujuk dengan watak, tidak hasil rujuk dengan mengawinkan, karena tidak ada hubungan baginya mengawinkan dengan dijadikan gadaian. Kan nggak ada masalah mengawinkan budak yang digadaikan, menggadaikan budak yang sudah dikawinkan. Bal rahnul muzawwajah ibtidaan jaiz, menggadaikan budak yang sudah dikawinkan dari awal itu hukumnya boleh. Mana jaminan hutangmu? Budak wanita saya yang sudah berlaki, yang sudah punya suami, itu hukumnya boleh. Nah, jadi inti pembahasan masalah di sini adalah perihal budak. Kalau kita menjadikan budak mukatab, budak itu mukatab berarti rujuk. Kalau kita menjadikan budak itu mudabbar, khilaf. Kalau kita jadikan budak itu muwalad, berarti rujuk. Kalau kita jadikan budak itu yang dikawinkan, itu tidak dianggap rujuk. Wallahu a'lam. Ada nggak jelas kalimatnya? Nah, apakah ada perbedaan itu? Kan tadi sini disampaikan lam yalzam ada rohnu, kalau tidak digunakan tidak sah gitu. Kalau tidak sah, berarti dari awal batal. Kalau lazim itu sah, tapi nggak jadi, nggak lazim. Kita gadaikan ketika kita berikan jaminan, ketika kita memberikan jaminan barang orang lain, apa hukumnya? Tidak sah. Kita gadaikan, kita berikan barang jaminan, barang nggak boleh dijual, babi misalnya, tidak sah. Kita berikan barang jaminan kambing, apa hukumnya? Sah. Tapi belum diambil oleh si penerima gadai, berarti dia sah tapi belum lazim. Diambil oleh orang yang menerima gadai, jadilah dia sah dan dia sudah lazim. Nah, jadi lazim setiap perkara yang sah itu belum tentu lazim. Nah, barang yang lazim sudah pasti sah, karena lazim itu adalah tingkatan setelah akad sah. Nggak ada bahasa lazim kepada akad yang batal. Lazim itu lahir dari akad yang
Nah, istilah-istilah itulah yang sangat penting dalam bab muamalah. Bisa antum punya catatan khusus untuk istilah itu. Contoh-contohnya seperti yang saya katakan tadi, masalah gadai yang bikin orang pusing mendalaminya adalah karena dia tidak menguasai istilah itu secara pasti. Nah, dainan, ainan, lazim, ghairu lazim, sabit, ghairu sabit. Tanya saja tanpa kita baca kitab, apa bedanya sabit sama lazim? Kalau bukan sedang baca kitab, itu tidak akan tergambar kadang-kadang. Nah, mustaqir, ghairu mustaqir. Nah, mustaqir, ghairu mustaqir lahir setelah lazim. Jadi akad dulu diawali dengan sah gak sah. Gak sah, sudah gak ada lagi cabang hukumnya. Lahir sah. Setelah sah itu dia jadi sabit, ghairu sabit. Nah, setelah sabit baru lahir lazim, ghairu. Setelah lazim baru lahir mustaqir, ghairu. Nah, begitu dia beranak terus. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.